Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irya Rizwana, NIM J1B019040 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin diesel. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara kerja mesin 4 tak atau mesin diesel. Seperti mesin bensin kekinian, proses pembakarannya melalui 4 langkah, antara lain yaitu pertama, langkah pertama yakni isap, memanfaatkan gerakan piston dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pada saat bersamaan, ada tekanan udara yang rendah di ruang bakar, sehingga katup isap terbuka, membuat udara dari intake manifold masuk ke ruang mesin. Kemudian yang kedua, langkah kedua yakni kompresi. Prosesnya ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, pada langkah ini katup isap dan buang tertutup, sehingga gerakan piston membuat udara terkompresi dan suhunya naik. Yang ketiga, yakni pembakaran. Saat piston berada pada titik TMA, lalu tekanan udaranya tinggi, solar disemprotkan oleh injektor ke ruang mesin. Proses pembakaran ini menimbulkan gaya ekspansi yang menekan piston ke TMB, yang kemudian memutar crankshaft untuk meneruskan daya ke sistem penggerak. Namun, pembakaran yang timbul sifatnya tidak beraturan, dalam artian bisa terjadi beberapa kali ledakan pembakaran saat piston turun ke TMB sehingga ada getaran lebih banyak yang ditimbulkan. Kemudian yang keempat yakni pembuangan. Karena ada momen inersia pada connecting rod, piston kembali bergerak ke atas dengan katup buang terbuka. Hasilnya, gas sisa pembakaran tadi keluar melalui katup buang. Kemudian siklus mengulang lagi dimulai pada langkah pertama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen mesin diesel, di mana komponen yang ada pada mesin diesel antara lain yaitu pertama, silinder blok, merupakan komponen utama motor bakar dengan bentuknya yang paling besar. Maka fungsi utamanya adalah meletakkan berbagai komponen mesin lainnya, tentunya yang mendukung proses kerja mesin. Silinder blok terbuat dari besi tuang dengan tingkat presisi tinggi. Yang kedua yaitu silinder head, yang juga terbuat dari besi tuang. Tapi ada juga yang terbuat dari bahan aluminium dengan alasan lebih ringan. Adapun fungsi kepala silinder ini berguna sebagai tempat pembakaran mesin dan pemanasan busi. Kemudian komponen yang ketiga yaitu piston, berguna untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Dan yang keempat, connecting rod, berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston ke bagian flywheel. Yang kelima, crankshaft, dikenal juga sebagai poros engkol. Komponen ini berguna untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan memutar. Kemudian yang keenam, oil fan, sebuah bak khusus untuk menampung oli mesin. Meskipun hanya berfungsi untuk menampung saja, tapi keberadaannya sangat penting serta membutuhkan konstruksi kuat. Kemudian yang ketujuh, timing chain, terdapat dalam sistem mekanisme katup. Fungsi utamanya adalah menghubungkan putaran dari engkol dengan camshaft dengan sudut tertentu. Bentuknya berupa rantai yang terletak di mesin bagian depan. Kemudian yang kedelapan yaitu flywheel, adalah komponen untuk menyeimbangkan putaran mesin. Komponen ini mampu menyimpan torsi. Fungsi lainnya adalah membantu menyalakan mesin dengan banyaknya mata gigi di bagian terluarnya. Kemudian yang kesembilan yaitu fuel system, terdiri dari tangki dan injektor. Fungsinya adalah memberikan suplai bahan bakar solar ke ruang bakar. Biasanya ada dua macam sistem bahan mesin diesel, atau ada konvensional dan common rail. Common rail lebih hebat dan efisien.
Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan mesin diesel, di mana kelebihannya antara lain yaitu pertama, torsi mesin diesel sangat besar. Yang kedua, jauh lebih irit BBM ketimbang mesin bensin. Yang ketiga, tidak terlalu khawatir ketika menerobos banjir karena komponen kelistrikan pada mesin hanya sedikit. Yang keempat, mesin lebih tahan lama dibandingkan mesin bensin jika sama-sama dirawat dengan baik. Yang kelima yaitu teknologi mesin diesel terkini dengan common rail dan turbo variabel, begitupun to the right dan mendebarkan. Kemudian untuk kekurangannya antara lain yaitu pertama, suara mesin diesel tidak sehalus mesin bensin. Yang kedua, sensitif bahan bakar untuk mesin diesel dengan teknologi common rail. Yang ketiga, tenaga di putaran atas kurang memadai. Dan yang keempat, harga spare part lebih mahal karena kualitas material lebih tinggi. Yang kelima, mudah kehabisan nafas ketika menanjak. Yang keenam, pajak lebih tinggi karena kapasitas mesin diesel yang lebih besar ketimbang mesin bensin di level yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.